Selamat datang di channel Zaman Trading. Analisa teknikal saham BMRI, BBCA, ASII, TBIG, dan BBRI yang paling banyak dijual asing 1 Februari 2021. Simak ulasannya berikut ini. Sebelum kita lanjutkan ke analisa teknikal per masing-masing saham, kita lihat dulu sekilas pergerakan IHSG untuk tanggal 1 Februari 2021. Pada penutupan perdagangan tanggal 1 Februari 2021, IHSG ditutup pada angka 6.067,55, menguat 205,19 poin, sebesar 3,50%, dengan net sell asing sebesar 616,3 miliar untuk seluruh pasar. Memang secara value, IHSG terlihat naik banyak, tetapi asing melakukan distribusi cukup besar. Terlihat dari jumlah lot jualnya melebihi jumlah lot belinya, sehingga net sell-nya mencapai 616,3 miliar. Sektor pertambangan mencatat kenaikan 126 poin sebesar 6,6%. Sektor industri dasar mencatat kenaikan 60 poin sebesar 6,5%. Sektor infrastruktur mencatat kenaikan 47 poin sebesar 4,8%. Dan ketiga sektor ini menjadi kontributor terbesar bagi kenaikan IHSG pada tanggal 1 Februari 2021. Untuk grafik MACD-nya terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 20 Januari 2021, dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya sampai sekarang. Hal ini mengindikasikan bahwa sinyal bearish-nya masih agak kuat. Oleh karena itu, IHSG masih berpeluang untuk melemah. Pada grafik ini terlihat bottom dari penurunan IHSG adalah pada tanggal 29 Januari 2021. Dan sekarang sepertinya sudah mulai melanjutkan penguatannya. Untuk grafik akumulasinya secara umum bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai tanggal 29 Januari 2021. Dan sekarang grafiknya sudah mulai bergerak naik lagi. Dan grafik akumulasinya berada pada garis angka 317 miliar. Jika dibandingkan dengan data pada tanggal 29 Januari 2021, grafik akumulasinya telah naik sangat signifikan. Dari 287 miliar menjadi 317 miliar. Hal ini dikarenakan pada tanggal 1 Februari 2021 ini, investor lokal banyak mengakumulasi saham-saham perbankan BUMN yang mana harganya sedang turun dalam. Untuk grafik money flow-nya terlihat secara umum bergerak menurun ke bawah meninggalkan area jenuh belinya sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai sekarang, dan grafiknya berada di sekitar garis angka 41, masih sangat jauh dari garis jenuh belinya yang berada pada angka 80. Jadi kesempatan untuk IHSG untuk bergerak naik masih sangat besar. Untuk 5 saham yang paling banyak dibeli asing di seluruh pasar, yaitu 1. TLKM sebesar 64,8 miliar. Kedua, INCO sebesar 60 miliar. Ketiga, SCMA sebesar 34,4 miliar. Keempat, BRIS sebesar 28 miliar. Kelima, INTP sebesar 22,8 miliar. Dan untuk 5 saham yang paling banyak dijual asing di seluruh pasar, yaitu 1. BMRI sebesar 251,5 miliar. Kedua, BBCA sebesar 242,7 miliar. Ketiga, ASII sebesar 111,7 miliar. Keempat, TBIG sebesar 69,9 miliar. Kelima, BBRI sebesar 45,1 miliar. Karena distribusi asing cukup besar untuk kelima saham tersebut di atas, maka saya akan membahas saham-saham yang paling banyak
dijual asing saja. Pada penutupan perdagangan tanggal 1 Februari 2021, harga saham BMRI ditutup pada harga Rp6.700, menguat 125 poin sebesar 1,90%, dengan net sell asing sebesar 251,5 miliar, dan merupakan top outflow nomor 1, dengan volume perdagangan lebih kecil dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya, terlihat sudah terjadi net cross pada tanggal 28 Januari 2021, dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya sampai sekarang, menurun ke bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa sinyal bearish-nya masih cukup kuat. Oleh karena itu, harga saham BMRI ini masih berpeluang untuk melemah, apalagi harga penutupannya masih berada jauh di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp7.507. Pada grafik perdagangan pada tanggal 1 Februari 2021 ini, terlihat harga saham BMRI sempat turun sebentar menembus garis supportnya yang berada pada harga Rp6.308. Tetapi setelah itu harganya bergerak naik kembali. Untuk grafik akumulasinya, terlihat secara umum bergerak naik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai tanggal 28 Januari 2021. Meskipun sempat 2 kali agak menurun, dan setelah itu pada tanggal 29 Januari 2021, grafiknya bergerak menurun agak dalam, dan baru sekarang grafiknya bergerak naik lagi. Saham BMRI ini banyak diakumulasi oleh investor lokal selama 3 hari terakhir ini. Akumulasi asing pada saham BMRI ini sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai sekarang masih ada sekitar 544,4 miliar. Masih lumayan besar. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai sekarang semakin ke bawah, dan grafiknya masih sangat jauh dari garis jenuh belinya. Masih ada potensi untuk harga saham BMRI ini untuk bergerak naik. Oh ya teman-teman, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe ya, supaya Anda tetap mendapatkan update terbarunya. Dan kalau Anda suka dengan video ini, silakan di like. Pada penutupan perdagangan, tanggal 1 Februari 2021, harga saham BBCA ditutup pada harga Rp34.100, menguat 300 poin sebesar 0,89%, dengan net sell asing sebesar 242,7 miliar, dan merupakan top outflow nomor 2, dengan volume perdagangan sedikit lebih kecil dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 15 Januari 2021, dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya sampai sekarang, menurun ke bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa sinyal bearish-nya masih cukup kuat. Oleh karena itu, harga saham BBCA ini masih berpeluang untuk melemah turun menembus supportnya yang berada pada harga Rp33.559. Apalagi harga penutupannya masih berada jauh di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp36.448. Untuk grafik distribusinya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai sekarang, dan grafiknya sudah berada di bawah garis angka 0, yang artinya grafiknya sudah di area minus. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi asing sudah semakin besar. Distribusi asing sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai sekarang sudah mencapai sekitar
581,70 miliar. Oleh karena itu, harga saham BBSA ini masih berpeluang untuk tertekan dan melemah. Apalagi pada perdagangan 1 Februari 2021 ini, harga saham BBSA sempat turun menembus garis supportnya sebentar. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai sekarang. Semakin ke bawah dan grafiknya sedang mengarah ke area jenuh jualnya. Jadi, waspadalah harganya rontok tiba-tiba. Pada penutupan perdagangan, tanggal 1 Februari 2021, harga saham ASI ditutup pada harga Rp6.025, melemah 75 poin sebesar minus 1,23%, dengan net sell asing sebesar 111,7 miliar, dan merupakan top outflow nomor 3, dengan volume perdagangan sedikit lebih kecil dari hari sebelumnya, hanya beda tipis saja. Untuk grafik MACD-nya, terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 22 Januari 2021, dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya sampai sekarang, menurun ke bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa sinyal bearish-nya masih cukup kuat. Oleh karena itu, harga saham ASI ini masih berpeluang untuk melemah, turun di bawah garis supportnya yang berada pada harga Rp5.958. Apalagi harga penutupannya masih berada jauh dari garis resistennya yang berada pada harga Rp6.928. Dan pada perdagangan tanggal 1 Februari 2021 ini, harga saham ASI sempat turun di bawah garis supportnya dan kemudian bergerak naik lagi. Untuk grafik akumulasinya secara umum bergerak agak mendatar sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai sekarang, meskipun sempat beberapa kali agak naik dan turun. Akumulasi asing sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai sekarang masih ada sekitar 466,40 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai sekarang, semakin ke bawah dan grafiknya sedang mengarah ke area jenuh jualnya. Pada penutupan perdagangan tanggal 1 Februari 2021, harga saham TBIG ditutup pada harga Rp2.700, menguat 460 poin sebesar 20,54%, dengan net sell asing sebesar 69,9 miliar, dan merupakan top outflow nomor 4, dengan volume perdagangan sedikit lebih besar dari hari sebelumnya. Untuk grafik MACD-nya terlihat garis birunya berhasil menembus garis merahnya untuk bergerak naik ke atas sejak tanggal 15 Januari 2021, dan setelah itu garis birunya bergerak di atas garis merahnya sampai sekarang. Hal ini mengindikasikan bahwa sinyal bullish continuation-nya masih cukup kuat, yang artinya harga saham TBIG ini masih berpotensi untuk naik ke harga Rp3.000. Apalagi harga penutupannya sudah berada jauh di atas garis resistennya yang berada pada harga Rp2.449. Untuk grafik akumulasinya secara umum bergerak naik ke atas sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai sekarang semakin tinggi, meskipun sempat agak menurun dalam. Grafik akumulasi ini bergerak naik ke atas karena saham TBG ini banyak diakumulasi oleh investor lokal. Distribusi asing sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 110,747 miliar.
Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak naik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai sekarang dan grafiknya sedang mengarah ke area jenuh belinya. Pada penutupan perdagangan tanggal 1 Februari 2021, harga saham BBRI ditutup pada harga Rp4.400, menguat 220 poin sebesar 5,26%, dengan net sell asing sebesar 45,1 miliar, dan merupakan top outflow nomor 5, dengan volume perdagangan sedikit lebih besar dari hari sebelumnya, hanya beda tipis saja. Untuk grafik MACD-nya terlihat sudah terjadi dead cross pada tanggal 26 Januari 2021, dan setelah itu garis birunya bergerak di bawah garis merahnya sampai sekarang menurun ke bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa sinyal bearish-nya masih cukup kuat. Oleh karena itu, harga saham BBRI ini masih berpotensi untuk melemah turun di bawah garis supportnya yang berada pada harga Rp4.135. Apalagi harga penutupannya masih berada jauh di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp4.995. Dan pada perdagangan 1 Februari 2021 ini, harga saham BBRI sempat turun di bawah garis supportnya dan setelah itu bergerak naik lagi. Untuk grafik distribusinya terlihat bergerak menurun sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai sekarang dan grafiknya berada di atas garis angka minus 3 miliar. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya distribusi investor lokal pada saham BBRI ini masih sangat besar. Akumulasi asing sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai sekarang masih ada sekitar 609,40 miliar. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai sekarang semakin ke bawah dan grafiknya sedang mengarah ke area jenuh jualnya. Disclaimer: analisa yang telah disampaikan ini hanyalah merupakan sebuah sharing knowledge atau opini berdasarkan data-data dari grafik dan bukanlah merupakan acuan untuk melakukan pembelian atau penjualan. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe.